Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenal apa itu CNC dulu ya. CNC itu dilihat dari panjangnya artinya apa? Pak, itu ada yang baru berantem Pak. David sama Dimas. Gimana sekarang? Itu Baru mau berantem. jadi nasional dan artinya apa? Numerik kontrol ya. CNC itu dari artinya itu panjangannya adalah komputer numerik kontrol. Nah, ini dari bahasa asing ya. Kalau di logika bagaimana? Jadi CNC itu bekerja berdasarkan apa ini? Numerik itu apa? Nomor. Ya, dari artinya itu nomor. Bisa diartikan juga dengan ya kode atau angka. Nah, istilah ini di kita itu dikenal dengan G-code ya, G-code atau kode G kalau dalam bahasa kita. Jadi CNC itu kontrolnya itu menggunakan bahasa numerik atau kode angka gitu ya, dengan istilah kita adalah G-code. Jadi kalau Anda ditanya G-code-nya sudah paham atau belum? G-code di sini adalah kode-kodenya yang harus harus dibuat ketika kita membuat program. Ya, di program itu ada kode tertentu yang kita bisa menggunakannya, bisa mengaplikasinya untuk mengeksekusi sebuah produk. Jadi kalau produk seperti ini, G-code-nya apa saja? Kodenya seperti apa? Sampai di sini paham? Jadi mesin CNC itu mesin yang dikontrol menggunakan komputer dengan basicnya adalah G-code. Dari G-code nanti bisa menjadi diolah di komputer, dia berubah menjadi gerakan dan bisa menghasilkan sebuah produk sesuai dengan gerakan yang mau dibentuk tadi. Oke, sekarang yang kedua, kita agak cepat saja karena kita baca ringkas-ringkasnya saja, nanti sambil belajar kita kembangkan. Yang kedua adalah kemarin kita belajar apa? Parameter pemotongan. Ya, parameter pemotongan apa itu? Pemotongan apa? Cutting. Cutting, motong, menyayat. Ya, kalau di mesin bubut berarti dia bisa facing. Facing itu apa tuh? Meratakan permukaan. Face itu apa? Muka, meratakan permukaan benda kerja. Ya, bisa facing, bisa bubut bertingkat. Bertingkat itu seperti ini. Nah, dari awalnya dia rata, kemudian kita bubut menjadi bertingkat seperti ini, ya. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian facing itu meratakan permukaan benda. Jadi pemotongan kalau di mesin bubut nanti macam-macam, ada mungkin membentuk radius, ya, ada membentuk apa ini? Chamfer, ya. Kalau yang panjang namanya, kalau yang pendek namanya chamfer, kalau yang panjang namanya apa ini? Tirus. Kalau yang pendek namanya chamfer, kalau yang panjang namanya tirus, dan macam-macam. Nanti ada ngebun, ngulir. Itu proses pemotongan di mesin bubut. Nah, parameter pemotongan itu apa? Parameter pemotongan adalah hal-hal yang perlu disiapkan sebelum kita melakukan proses pembubutan atau proses pemotongan. Kalau di bubut ya berarti proses pembubutan.
Hal-hal yang mempengaruhi proses pemotongan harus kita siapkan dulu. Mungkin putaran spindlenya, pahatnya, jenis benda kerjanya, diameternya, ya kita siapkan dulu. Dengan rumusan N sama dengan 1000 CS dibagi Pi dikali D. N di sini apa? Putaran apa? Mesin. Di sini apa? Spindle yang berputar. Ya, mesin bubut, spindle kan berputar. Ya. Nah, berapa putarannya? Kita tentukan dengan rumus ini. Tidak sembarang. Antara diameter yang besar dengan diameter yang lebih kecil, tentu saja putarannya akan berbeda. Lebih cepat yang mana kita membuat? Idealnya, Anda membuat diameter besar, membuat ban sepur dengan membuat as seperti ini. Kira-kira putarannya cepat yang mana? Yang Ban sepur. oh. Berarti semakin besar diameternya, maka spindlenya harus diputar semakin cepat. Ya. Oh, tahu mas? Seperti itu. Yang kecil diputar pelan. Iya Pak. Oke. Perlu kita ketahui bahwa untuk membubut itu yang dibubut adalah sisi bagian luarnya. Bahasa kasarnya kalau di matematika itu kelilingnya yang dibubut dan disatukan kelilingnya itu, ya kan? Nah, kalau diameter bendanya kecil, penyayatannya sangat pelan, maka hasil tatalnya, tahu tatal ya? Jadi keliling sebuah benda, itu kalau kita potong begini, itu jadi tali yang panjang. Kalau diameternya kecil, maka kelilingnya kecil, maka panjang tatalnya yang dihasilkan pendek atau kecil. Nah, diameternya besar. Ya sekarang tuh, ya diameternya besar, dan putarannya semakin cepat, maka tatanya juga makin panjang, ware. Nek benda kerjaan yang kecil itu diputar cepat agar tata yang dihasilkan nanti seimbang dengan benda kerja yang diameternya besar. Itu logika untuk proses pemotongan. Oke, logika yang lain begini. Benda yang diameter besar itu punya momen yang tinggi, ya. Jadi kalau kita bubut dengan diameter besar, itu nanti mungkin bubut ban sepur mulai diameter gede diputar dengan kecepatan tinggi, kan pedeni muternya banget banget gitu ya. Kira-kira gimana? Mesin bubutnya iso gelundung saking besarnya, mungkin benda kerja yang besar itu diikuti dengan berat yang tinggi, ya beratnya kan besar juga. Jadi semakin dia berputar semakin kencang, maka nanti malah ya momennya terlalu tinggi, gelundung dan sebagainya. Jadi kalau benda kerja yang diameternya besar, itu putarannya kecil. Benda kerja yang diameternya kecil, putarannya besar. Bisa dilihat dari sini sebenarnya, dari rumus N sama dengan 1000 CS per PD. D-nya di mana? Di bawah sebagai pembagi. Kalau pembaginya besar, maka hasilnya adalah kecil. Kalau pembaginya kecil, maka hasilnya besar. Bisa dipahami tak? Boleh potong? Boleh, bisa dicoba ya. Nah, Apa itu udah kita besok potong, nggak boleh dikurai. Ya, D-nya di sini yang baru masuk. Rumusnya S sama dengan 1000 CS per PD. Semakin besar diameternya, maka hasilnya putarnya akan semakin kecil. Semakin kecil diameternya, maka putarnya akan semakin besar. Tidak perlu saya contohkan ya. Ini dibagi, ada A dibagi 1000, maka hasilnya akan berbeda ketika A
dibagi 10. Besar yang mana? A dibagi 1000 atau A dibagi 10? A dibagi 10. Ini sebagai contoh diameternya. Nek diameter cilik, maka nilai X di sini akan berbeda. Nek diameter cilik, maka dia putarannya X-nya akan semakin besar daripada diameter yang 1000. Sama juga di sini. Kalau pembaginya besar, diameternya besar, maka nilai N-nya kecil. Diameternya cilik, maka nilai N-nya besar. Bisa dipahami? Bisa. Jadi tadi kita masuk ke parameter pemotongan. Oke, ini hanya untuk logika saja. Kemudian yang berikutnya itu adalah 1000 itu apa? 1000 itu pembaginya untuk ke RPM. Jadi kalau kita dari mili itu pakainya 1000. Kemudian CS, artinya apa CS? Cutting speed. Apa itu? Kecepatan pemotongan. Iya, kecepatan pemotongan. Berhenti. Gitu. Oke. Sudah berapa menit? 11. Oke. Kemudian dilihat dari mana cutting speed? Dari apa? Sudah pernah lihat kan tabel cutting speed? Ada besi baja keras, di situ sudah ada besi tuang, kemudian perunggu sampai aluminium ya. Nah, itu ada cutting speednya beda-beda. Kalau pakai pahat HSS yang aluminium berapa? 90 sampai 100. 150 untuk pahat apa? HSS. Kalau carbide 90 sampai 150. Oke. Jadi CS di sini ditentukan bahan benda kerja dan pahat yang digunakan. Paham Mas? Oh, belum. Ini saya sambil rekam video, nanti nek bingung kamu ulang-ulang lagi. Jadi cutting speed di sini itu dilihat dari tabel. Tabelnya apa? Browsing di internet. Tabel cutting speed. Untuk proses pemotongan itu kan ada benda kerja, ada pahatnya, ya. Nek benda kerjanya atas, otomatis pahatnya juga disesuaikan ya. Nah, itu ada di mana? Ada di tabel itu. Tabel apa namanya? Cutting speed. Jadi kalau ada soal akan dibubut benda kerja dengan material aluminium, diameternya 10 mili kan? Dengan pahat carbide, berapa putaran mesinnya? Nah itu bisa dihitung. Lihat di tabel. Oh, CS-nya 90 sampai 100 tadi, 180. Anda pilih 90, boleh 100, boleh yang tengah-tengah mungkin antara 90 sampai 180, mungkin 135. Nah, boleh. Kemudian dimasukkan P-nya 22/7 atau 3,15, D-nya ya berapa dia tadi? 10. Kemudian bisa dihitung. Jadi ya, kalau kan yang bingung berarti paham. Saya jelaskan dulu. Ini saya rada cepat masalah yang hari ini. Saya targetkan nanti sudah bisa buat program. Kemudian P di sini artinya apa? 3,14. Kemudian D-nya di sini ada dia meter. Nah ini satuannya mili. Nanti N-nya adalah RPM. Jadi parameter penggunaan. Apa itu parameter penggunaan? Hal-hal yang kita siapkan sebelum hubungannya dengan putaran mesin ya, dan perlengkapan yang lain sebelum proses pemakaran itu tidak boleh sembarangan. Jadi kalau saya mau buat diameter sekian, maka putarnya harus sekian. Dan pahatnya ini. Kalau mau buat benda kerja ini, pahatnya ini, putarnya ini, begitu. Itu parameter pemotongan. Berarti parameter pemotongan tadi dipengaruhi apa saja? Yang satu, cutting speed itu berarti diberikan dari bahannya. Dipengaruhi satu apa?
Parameter pemotongan dipengaruhi apa satu? Bahan. Bahan berikutnya ya. Dua, jenis bahan. Yang ketiga apa? Dia ya. Yang keempat itu jenis pemakanan. Apa tuh jenis pemakanan? Pemakanan kasar atau pemakanan halus? Finishing atau Ini oh,